Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang terang akan ilmu pengetahuan. Sebelumnya yang terhormat Bapak Syaifullah selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata mukadimah saya. Adapun judul ceramah saya pada video kali ini yaitu tentang ujian hidup. Orang yang dikasih ujian itu adalah orang yang dihapuskan dosa-dosanya. Maka kita harus memperhatikan kalau kita diuji dalam hidup. Kemudian kita merasa, kok berat banget ya. Boleh jadi saat itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Dan kadang-kadang ujian itu kan datangnya bukan gara-gara kita. Kadang-kadang dari orang lain, kadang dari sahabat kita, kadang dari teman kita, pasangan kita, apapun itu dalam hidup, maka terima itu sebagai cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Ada manusia yang gak pernah diuji, namanya istijraj. Nah, istijraj itu adalah hidup yang selalu enak dan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya rahmat Allah cabut dari hidupnya. Berapa banyak orang yang gak pernah sholat, sedekah pelit, kaya aja terus tuh, gak pernah miskin, betul gak? Ada gak di kampung kita yang modelnya gini kok, gak miskin-miskin nih orang gitu. Padahal dia pelit, sholat gak pernah, zakat gak pernah, tapi usahanya kok makin besar. Nah itu namanya istijraj. Ketahuilah bahwa ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya bisa berupa kesedihan, bisa berupa kesenangan, bisa berupa sakit, bisa berupa sehat, bisa berupa miskin, bisa juga berupa kaya. Di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un. Yang artinya setiap yang bernyawa akan mati dan Allah akan menguji dengan kebaikan. Allah menguji dengan kesenangan dan kesedihan dan kepada Allah lah kita kembali. Nah, jadi ujian kesedihan ada juga ujian kebahagiaan. Jadi jangan dikira enak ya jadi dia kaya raya, sehat, hidupnya bahagia. Nah, itu sebenarnya juga diuji. Kalau kemudian orang yang tidak pernah diuji, maka mereka tidak akan pernah merasakan enaknya berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kemudian dapati seorang hamba ketika Allah melihat dia dengan banyak kemudahan, Allah sulitkan sesekali. Kenapa? Supaya dia kembali merintih kepada Allah. Makanya lihat orang yang khusyuk di dalam ibadah itu kapan? Yaitu ketika merasa dekat dengan Allah. Dan kita sepakat sebagai makhluk Allah, kalau kita sedang mendapat ujian, tempat yang paling nyaman untuk kemudian kita bersandar itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Makanya Allah mengatakan, dan tidaklah kami menimpakan ujian dan kesulitan kepada kalian kecuali kami pengen kalian itu merendah kepadanya. Allah memberikan kepada kita ujian itu salah satunya adalah untuk kita bisa menahan diri supaya maksimal nikmatmu nanti di akhirat. Supaya ketika kamu mati, kamu betul-betul merasakan kematian itu menjadi tempat istirahat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, karena yang sempurna hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.